Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Albar Tanjung, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Program Studi S1 Manajemen. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pembelajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah Metodologi Penelitian. Mata kuliah Metodologi Penelitian ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester genap pada program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester ke depan. Dilaksanakan dengan 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk evaluasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah Metodologi Penelitian ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengetahuan, konsep, pemahaman, dan penerapan berbagai metodologi penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Dalam perkuliahan dibahas berbagai jenis metodologi penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah mulai dari penentuan topik, identifikasi masalah, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, desain dan perancangan, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan, serta penyusunan laporan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip serta tahapan metodologi penelitian dan penerapannya untuk penyusunan tugas akhir. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif serta alat pengolahan datanya. Adapun materi pembelajaran selama 14 pertemuan, yang pertama terkait dengan konsep dasar metodologi penelitian, yang kedua identifikasi dan pemilihan masalah penelitian, yang ketiga desain penelitian, berikutnya kajian pustaka dan kerangka pemikiran, hipotesis dan variabel, metode sampling, reliabilitas dan validitas, topik pengumpulan data, topik analisis data kualitatif, topik analisis data kuantitatif yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis cross-step, analisis korelasi, analisis regresi linier sederhana, analisis regresi berganda, analisis PET atau PET analisis. Dan yang terakhir, bagaimana sitasi, daftar pustaka, dan penyusunan laporan penelitian. Model pembelajaran yang diterapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma yaitu menggunakan 2 jenis atau 2 metode. Yang pertama yaitu secara luring atau offline atau tatap muka di kelas. Yang kedua dapat dilakukan secara daring. Secara daring ini kita bagi 2, yaitu secara sinkronus maupun asinkronus. Secara sinkronus kita lakukan menggunakan Zoom Meeting atau bisa menggunakan Google Meet. Secara asinkronus kita menggunakan LMS Link. Berikutnya metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ceramah. Lalu yang kedua tanya jawab baik kepada dosen dan mahasiswa. Kemudian mahasiswa kepada dosen juga bisa. Lalu yang berikutnya diskusi antar mahasiswa, kelompok. Lalu penugasan. Penugasan ini ada 2, yaitu penugasan terkait dengan critical book report atau penugasan terkait dengan studi kasus. Lalu yang berikutnya terkait dengan penugasan project.
Interaksi dengan mahasiswa pada mata kuliah metodologi penelitian ini dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas dilakukan interaksi dengan cara tanya jawab, kemudian diskusi langsung, kemudian kalau di luar kelas diskusi melalui LMS Adlink maupun diskusi pada WA Group. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian ini terdiri dari yang pertama, nilai kehadiran memiliki bobot 10%. Lalu yang kedua, tugas itu memiliki bobot 20%. Lalu ujian tengah semester ditambah tugas critical book report itu memiliki komposisi 30%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester ditambah dengan project itu memiliki bobot 40%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara offline di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita, lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu, yaitu tetap pada mata kuliah metodologi Penelitian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa materi. Ada yang masih ingat terkait apa? Silakan. Kerangka teori, Pak. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang kerangka teori, lalu ada variabel, ya, kerangka konsep. Baik teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu terkait dengan metode sampling. Nah, apa itu metode sampling? Jadi metode sampling itu adalah terkait dengan populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi? Nah, populasi adalah total, ya, dari seluruh objek yang karakteristik dan kualitas tertentu yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian ditarik kesimpulan, ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, maka populasi itu adalah kumpulan elemen. Misalnya kalau di sini adalah berarti warga, kita kasih contoh, populasinya adalah warga sekolah tinggi ilmu manajemen Sukma, berarti seluruh elemen baik mahasiswa, dosen itu dan tendik termasuk dalam populasi. Pengumpulan data dan analisis dari semua objek dalam populasi itu inilah yang disebut dengan sensus, ya. Jadi pengambilan data dari keseluruhan populasi itu disebut dengan sensus. Jadi semua, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini ya, ada kelebihan dan kekurangan sensus. Jadi kalau kita lihat itu, misalnya ada pemerintah mendata kita dari rumah ke rumah, itu sensus, bisa jadi sensus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kelebihan sensus? Saya, Pak. Silakan, Alam. Saya Alam Reji ingin menjawab. Salah satu kelebihan sensus adalah cakupannya luas. Dalam arti sensus tersebut mencakup yaitu bisa dalam satu negara ataupun satu provinsi, dan tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai kelamin, usia, dan lainnya. Baik, jadi salah satu kelebihan sensus yang kita data tadi itu cakupannya luas. Oke, apalagi kelebihan sensus? Saya, Pak. Silakan. Saya di Prakoso ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa sih kelebihan dari sensus? Kelebihan dari sensus itu sendiri yaitu terbebas dari pengaruh kesalahan sampel, di mana dikarenakan seluruhnya dijadikan menjadi sampel. Jadi hal itulah yang menjadi kelebihan dari sensus, di mana kelebihan dari sensus itu berguna untuk menghindari kesalahan, di mana tidak seluruh sensus tercaca, ada sebagian dan mereka tercaca 2 kali. Iya, benar. Jadi dengan kelebihan sensus itu, ya, kita lihat
Yang pertama, dia dianggap paling akurat. Kenapa paling akurat? Karena seluruh elemen itu diambil datanya. Lalu yang kedua, dapat menyajikan data wilayah kecil. Kenapa? Karena petugas sensus itu akan datang dari rumah ke rumah. Jadi per RT, per RW, per desa, per kelurahan itu didapat datanya. Ya. Lalu yang berikutnya, cakupannya lengkap. Kenapa tadi? Itu tadi. Karena formnya itu, isiannya itu bisa banyak ya. Jadi kalau kita di sensus itu biasanya sampai 5 atau 6 halaman. Nah, kemudian terbebas dari pengaruh kesalahan sampel atau sampling error. Kenapa? Karena tidak ada atau ada yang tidak kita ambil itu tidak ada. Semua elemen itu kita ambil. Ya, jadi sampel itu adalah teknik pengambilan berbagai metode untuk mengurangi jumlah data yang diperlukan dengan hanya mempertimbangkan data dari subkelompok dari item atau elemen populasi yang memiliki. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita pakai sampel? Silakan. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Sri Delimawati. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi, kalau bentuk menggunakan sampel itu pertama itu biayanya lebih kecil, Pak. Kenapa? Karena dengan kita mengambil sampel, kita lebih murah atau lebih kecil biaya dalam ongkos penelitiannya dan tidak terlalu banyak data yang diteliti. Yang kedua, waktu lebih singkat. Nah, ketika kita menggunakan sampel, waktu yang digunakan itu lebih singkat, Pak, jika dibandingkan dengan penelitian dengan banyak subjek. Yang ketiga yaitu energi juga lebih singkat, dan yang terakhir yaitu mudah menganalisis data. Iya, terima kasih Sri Terima. Nah, jadi itulah kelebihannya. Nah, tadi kita sudah bahas kekurangan daripada sensus. Maka kekurangan daripada sensus itu menjadi kelebihan daripada sampel. Bayangkan kalau misalnya waktu nih teman-teman akan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, terus nanti datanya adalah data primer, ya kan? Coba bayangkan kalau teman-teman itu berniat untuk mengambil datanya atau mengumpulkan datanya dengan teknik sensus. Lalu judulnya adalah Sumatera Utara misalnya. Maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dengan sampel kita hanya mengambil sub kelompok dari item saja, maka tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Artinya dari standar waktu yang kita inginkan kapan kita mau tamat itu masih bisa kita jangkau. Lalu biaya. Nah, kalau tadi di sensus kita membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kenapa? Karena kalau dia mencacat kita harus menugaskan orang. Karena setiap lorong, setiap gang kita jumpai. Tapi karena kita hanya menggunakan sebagian dari item, maka biaya ini juga berkurang. Paling kalau sampelnya itu nanti 30 atau 50, cukup kita saja sebagai peneliti yang turun. Kan nggak perlu orang lain. Tapi kalaupun kita membutuhkan bantuan surveyor atau pengambil data, maka cukup 1 atau 2 orang, ya kan? Hanya kasih botol teh, botol susu, kan nggak perlu sampai membiayai sekian banyak orang. Nah itu ya dari sisi biaya. Lalu juga energi. Kalau sampel ini kita mengumpulkannya itu tidak terlalu banyak, terus kita mengolah datanya juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau sensus tadi, kalau kita dari kuesioner hard copy itu, lalu setelah kita kumpulkan, itu kan harus kita input ke sistem informasinya. Apakah dalam bentuk Excel atau sudah disediakan sistem informasinya. Lalu berikutnya ini, ukuran sampel. Kalau tadi kita sudah berbicara sampel, bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Terus yang berikutnya, kelebihan daripada sampel itu adalah yang pertama dari sisi waktu dia lebih efisien, kemudian dari sisi biaya dia lebih murah, lalu yang ketiga dari sisi energi juga dia lebih sedikit mengeluarkan energi, lalu aksesnya juga tidak terlalu sulit. Lalu ukuran sampel itu apa sih? Ukuran sampel itu adalah jumlah item dan elemen yang akan dipilih dari populasi untuk menjadi sampel. Ya, jadi sekarang kuantitinya. Nah,
kalau tadi karakteristiknya, sekarang kuantitinya. Jadi jumlah item atau elemen yang akan dipilih dari populasi untuk menjadi sampel. Itulah yang dikatakan dengan ukuran sampel. Nah, ukuran sampel itu tidak boleh terlalu besar, juga tak boleh terlalu kecil. Jadi dia itu harus optimal. Nah, yang dikatakan dengan sampel optimal itu apa? Sampel optimal adalah yang memenuhi persyaratan efisiensi, kemudian keterwakilan, ini yang paling penting, artinya dia representatif. Lalu yang berikutnya keandalan, andal dia, ya. Lalu fleksibilitas. Lalu yang berikutnya, saat menentukan ukuran sampel, peneliti harus menentukan presisi, keakuratan yang diinginkan serta tingkat kepercayaan yang dapat diterima untuk estimasi. Jadi ada dua. Yang pertama adalah keakuratan, yang kedua adalah tingkat signifikansinya. Ini peneliti harus perhatikan, ya. Nah, lalu berikutnya, ukuran sampel merupakan hal penting dalam penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa penelitian itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Yang paling penting dalam analisis kuantitatif adalah adanya sampel. Oleh karena itu jangan sampai sama. Ya, nanti berbicara tentang analisis kualitatif, dia berbicara sampel. Kalau di analisis kualitatif, maka bahasanya adalah narasumber. Nanti akan bahas, ya. Nanti akan kita bahas khusus materinya itu tentang penelitian kualitatif. Tapi pada kualitatif, penekanannya adalah bahwa sampel itu dikatakan dengan narasumber. Jadi siapa narasumber? Sementara di analisis kuantitatif, ini adalah ukuran sampel menjadi penting. Walaupun ya ada di kualitatif, tapi dia tidak menjadi prioritas utama. Itu kita katakan dia hanya menjadi narasumber. Nah, yang utama apa kalau di kualitatif? Informasinya, ya, informasinya yang paling penting. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Cindy Aulia. Saya ingin bertanya, berapa minimal ukuran sampel kuantitatif, Pak? Baik, oke. Cindy Aulia bertanya berapa ukuran minimal untuk sampel. Jadi, menurut para ahli, ya, bahwa secara umum, ukuran sampel di kuantitatif parametrik, dia itu minimal adalah 30 observasi minimal. Ya, oleh karena itu kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif, ingat bahwa sampel kita itu harus 30. Jangan nanti saya judulnya analisis deskriptif kuantitatif, lalu ditanya sampelnya berapa? Sampelnya Pak hanya 15. Terus menggunakan statistik apa? Statistik parametrik. Nah, kalau kita menggunakan itu, dia belum memenuhi. Minimalnya itu 30. Ya, jadi minimalnya itu 30. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan minimal 30? Kita sudah pelajari bahwa jenis data itu ada 3. Yang pertama namanya data time series, untuk waktu, ya kan? Jadi tahunnya itu berurut. Nah, kalau misalnya kita butuh data 30 observasi, maka minimal dalam tahunan 30 tahun. Jadi kalau sekarang kita ambil data 2020, maka sampelnya itu dimulai dari tahun 90 kan? 90, 2000, itu 10, 2000, 2010. Kemudian 2010 ke 2020. Nah, itu ya. Baik.
Jadi minimal 30 ya. Makin besar tingkat kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan dan sebaliknya. Kemudian makin kecil tingkat kesalahan maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Nah itu. Nah lalu berikutnya, ini menurut beberapa ahli. Jadi rata-rata baik menurut Rescue maupun menurut G dan Gale itu ukuran sampel minimal 30. Minimal 30. Misalnya menurut Rescue ukuran sampel sesuai untuk penelitian adalah 30 sampai 500. Menurut Gale itu ukuran sampel minimal 10% dari total elemen populasi jika penelitian deskriptif. Jadi kalau dia itu ada populasinya 4.000, maka 10% lah. Ya. Nah, ini ada paling gampang. Kita tidak perlu mencari pakai rumus, tapi bisa menggunakan tabel proporsi menurut Isaac dan Mieke. Misalnya, kalau jumlah populasi kita itu 100 dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka data sampel kita cukup 78. Gampang. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau N kita 2800, maka pada tingkat signifikansi 5% kita butuh sampel 310. Oke ya. Nah, sekarang kerangka sampling. Kerangka sampling itu merupakan daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Ya. Nah, apa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kerangka sampel? Yang pertama, meliputi seluruh unsur sampel. Tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. Kemudian dia up to date. Lalu batas-batasnya jelas. Misalnya batas wilayah ya, rumah tangga tadi ya, Kota Medan misalnya, lalu atau kecamatan Medan Kota dan sebagainya. Dapat dilacak di nama. Lalu teknik sampling. Dalam mengambil sampel tadi itu ada tekniknya. Namanya teknik sampling. Proses atau teknik pemilihan atau penentuan sampel yang cocok untuk tujuan menentukan parameter dan karakteristik dari seluruh populasi. Jadi ada 2. Yang pertama namanya sampling probabilitas atau probability sampling. Ada yang non probability sampling. Kalau sampling probabilitas berarti cara pengambilan sampelnya itu acak. Siapa saja bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau non probability sampling tidak, ya dia tidak memberikan peluang yang sama kepada bagian yang menjadi unsur populasi tersebut. Nah ini kita lihat probability sampling, ada sampling random, ada systematic sampling, ada certified random sampling, ada cluster sampling. Nah kemudian pada non probability sampling itu ada yang namanya purposive sampling. Jadi sampling purposive adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijakan. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Purni Kumalasari. Saya ingin bertanya Pak, apa saja contoh purposive sampling? Terima kasih. Jadi begini. Contoh purposive sampling itu kalau tadi kita penelitian, kemudian kita menentukan range tahun. Misalnya nih, saya butuh data 30 tahun, ya kan? Terus ditanya, mulai dari tahun berapa? Ya 1990. Kenapa nggak 1980 misalnya? Itu kebijakan dari peneliti saja. Atau kalau data panel misalnya, data panel itu kan gabungan data cross section dan time series. Jadi kalau digabung dia bisa juga 30, time seriesnya 15, kemudian cross sectionnya 2, misalnya kabupaten kota ya. Jadi 2 kabupaten kota saja kali 15 itu udah 30. Jadi kalau begitu kita ambil dari tahun misalnya 2005 sampai 2020. 2005-2020 itu adjustmentnya peneliti. Oke? Nah, yang berikut ada sampling esensial, ini artinya hanya berdasarkan kebetulan saja. Lalu ada sampling kuota, jadi sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sehingga jumlah kuota yang diinginkan itu tercapai. Lalu yang berikutnya ada snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil
semakin lama dia semakin besar seperti bola salju. Yang kecil-kecil maka dia semakin besar. Ya, itu snowball champion. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani. Jadi saya ingin bertanya apa saja sih contoh snowball sampling itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi Dini bertanya apa contohnya. Misal begini, kalau kita ingin meneliti tentang peternak ayam kampung yang ada di Patumba misalnya, ada nggak datanya itu di desa? Ada nggak datanya? Ayam kampung di kota Patumba tapi ada nggak? Ada. Mana ada datanya? Ya kan? Nggak ada. Di BPS pun nggak ada itu. Orang ayam kampung. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ketika ada yang beternak satu ayam kampung kemudian dia jual, lalu kita tanya, Pak, Bapak tahu nggak siapa lagi yang beternak ayam kampung? Pasti dia tahu karena jaringannya dia kan ada, ya kan? Nah, itu kalau di kampung saya di Indrapura sana, itu yang jual kambing, ya kan? Dia bisa mencari kambing itu sampai sekitar Batubara itu. Dia tahu di mana tempatnya. Iya, padahal kalau secara BPS itu nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita datangi yang satu, terus kita tanya, Pak, di mana lagi ada? Oh, pergi Pak ke sana. Setelah Patumba itu arah Talun Kenas, nah situ ada Pak. Nah, kita datangi, kita data lagi, kita tanya. Habis itu kita tanya lagi, Pak, di mana? Oh, arah Marendan. Perbatasan Patumba itu ada juga, kita datang. Lama-lama sampel kita akan menjadi besar. Nah, yang terakhir sampling jenuh, teknik penentuan sampel dengan menjadikan semua anggota populasi menjadi sampel. Hal ini sering dilakukan untuk jumlah populasi yang relatif kecil, kurang dari 30. Ada, kalau misalnya tadi kurang dari 30 boleh, namanya sampling jenuh. Tapi jangan dipaksa kali kalau untuk tugas akhir, tambahlah. Ya, tapi kalau memang tadi dapat proyek dari sebuah instansi, memang harus meneliti instansi A ini, terus sampelnya segitu cuma 15 orang. Dia mau melihat perilaku di situ, boleh. Ya, gunakan teknik sampling. Ya, jadi ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada. Jadi kalau tidak ada, inilah pertemuan kita pada hari ini, yaitu mengenai teknik sampling. Yang pertama tadi ada populasi, yang kedua ada sampel, lalu tadi ada kelebihan daripada sensus, ya, ada kelebihan daripada sampel, lalu tekniknya ada probability sampling, ada non probability sampling. Baik, sebelum kita akhiri, kita absensi dulu ya. Baik Pak. Dewi Murni Kumalasari. Hadir Pak. Risma Mita. Hadir Pak. Rika Akila Rahab. Hadir Pak. Baik teman-teman sekalian, jadi cukup di sini pertemuan kita. Jadi sebelum kita akhiri ya, jadi tugasnya untuk minggu depan adalah mencari ya teknik sampling yang cocok untuk tugas artikel teman-teman ya, yang akan kita kumpul di akhir pertemuan. Terus minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang reliabilitas dan validitas. Oleh karena itu jangan lupa untuk dibaca dulu materinya sebelum kita masuk di perkuliahan minggu depan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen pada program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan, khususnya pada mata kuliah metodologi penelitian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Ahmad Albertanjung pamit diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.